Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan pasti masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani Sobat UMKM di episode hari ini. Oke, Sobat UMKM, mungkin ya banyak orang yang berpikir gitu kewirausahaan itu hanya tentang memulai bisnis dan mencari keuntungan gitu ya. Namun lebih dari itu, kewirausahaan itu tentang pola pikir ya. Waktu itu juga pernah dibahas, cuman sekarang kita bakal lebih membahasnya gitu ya pada episode ini. Kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep inti kewirausahaan ya, bersama narasumber kita, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kumaha kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun Apa tuh? terasa lelah, tapi semangat untuk berbagi tetap menjadi motivasi. Alhamdulillah. Jadi rasa lelah itu bisa kita geser. Oke. Lelah, semoga lelahnya menjadi apa ya? Menjadi amal ya Pak ya, untuk berbagi di sini nantinya itu ya, jadi. Semuanya tergantung dari niat. Oke. Kalau niatnya semua karena lillahi ta'ala ikhlas, itu jadi ibadah. Oh, oke. Insya Allah Bapak, malah insya Allah Pak. Mudah-mudahan. Oke, Bapak, hari ini mungkin Pak kita tuh mau bukan mengulas kembali ya, tapi mau lebih tahu lagi gitu Pak tentang kewirausahaan. Sebetulnya kewirausahaan itu apa sih, gimana sih, dan ada kan yang disebut dengan konsep inti. Nah, mungkin ada yang lupa, boleh dijelasin dari awal atau sekilas-sekilas dan nanti lebih detailnya gitu Pak, gimana tuh? Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman UMKM dimanapun berada, kewirausahaan awalnya dipahami sebagai orang yang melakukan kegiatan usaha. Oke. Apakah itu berdagang, beternak, bertani, dan lain-lain. Kemudian juga dulu kewirausahaan dianggap sebagai bawaan. Jadi bakat yang dibawa oleh seseorang secara turun-temurun. Sehingga dengan anggapan ini seolah orang-orang yang tidak punya bakat, orang-orang yang tidak punya keturunan sebagai seorang pengusaha nampaknya tidak memiliki ruang. Tapi sekarang kewirausahaan itu selain merupakan bakat, juga sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Siapapun dari manapun bisa mempelajari, bisa mengajarkan. Jadi kalau misalnya kewirausahaan sebagai ilmu, kita bisa belajar tentang kewirausahaan, kemudian mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga dari ilmu kemudian menjadi sebuah kegiatan usaha yang punya nilai ekonomis. Nah, sekarang seperti begitu. Kemudian juga teman-teman, dari beberapa literatur, baik literatur di dalam negeri kita sendiri maupun literatur yang bersumber dari negara-negara luar, ada beberapa konsep inti yang senantiasa selalu dibicarakan. Kewirausahaan sebagai ilmu itu memiliki konsep inti sebagai berikut. Pertama, selalu baik para pemikir yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri membicarakan tentang kreativitas. Kewirausahaan selalu digandengkan dengan kreativitas. Apa itu kreativitas? Jadi berdasarkan beberapa literatur, teman-teman dimanapun berada, kreativitas itu merupakan pola pikir seseorang. Cuma bedanya pola pikir itu mampu menemukan
ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru. Karena baru tentu ide tersebut memiliki keunikan. Sehingga ide tersebut berbeda dengan ide-ide yang berkembang. Iya, oke. Itu namanya kreativitas. Jadi kreativitas itu pola pikir. Sifatnya masih imajinatif. Artinya belum konkret. Belum berwujud. Nah, ketika ada upaya untuk mewujudkan atau mengembangkan ide-ide itu menjadi sebuah karya, apakah memproduksi barang, memproduksi jasa atau lain-lain, itu namanya inovatif. Jadi inovatif juga sama, merupakan pola pikir juga, tetapi pola pikir untuk mengimplementasikan ide-ide baru itu dengan cara yang berbeda juga. Sehingga sudah ide baru, cara yang dia guna pun baru. Dengan demikian, inovasi mampu merubah dari ide-ide yang masih bersifat imajinatif menjadi konkret dalam bentuk sebuah karya, apakah itu jasa ataupun produk. Nah, itu namanya inovasi. Selain kewirausahaan selalu digandengkan dengan kreativitas, inovasi. Juga selalu melibatkan model bisnis. Karena ternyata ketika misalnya seorang pengusaha memiliki gagasan-gagasan baru, kemudian agar gagasan-gagasan itu bisa mewujud atau konkret dengan upaya inovasi, maka dari hasil pemikiran yang inovatif itu akan muncul strategi atau model bisnis yang akan memungkinkan untuk mewujudkan ide-ide baru itu menjadi sebuah produk atau jasa yang punya nilai. Jadi model bisnis itu membantu para pengusaha untuk menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menangkap nilai dalam pengertian keuntungan dari kegiatan usaha itu. Kreativitas, inovasi, kemudian ada model bisnis. Kemudian ada juga kewirausahaan selalu digandengkan dengan inovasi, kreativitas, model bisnis, dan juga peluang usaha. Nah, yang keempat ini merupakan buah dari pemikiran yang bersifat kreatif, tindakan yang bersifat inovatif, kemudian membuat model bisnis agar tercipta sebuah peluang usaha. Selain peluang usaha juga, kemudian kewirausahaan selalu berkaitan dengan cara seseorang membuat dan meningkatkan nilai. Membuat nilai, meningkatkan nilai. Nah, itu menjadi tugas pengusaha. Karena kalau nilai dalam sebuah produk atau jasa tidak berubah, tidak mengalami perkembangan, tentu sulit kita bersaing. Jadi seorang pengusaha itu selain sudah bisa membuat nilai, juga harus mengembangkan nilai. Agar dengan nilai-nilai yang dia berikan ke dalam sebuah produk atau jasa bisa melebihi dari nilai-nilai pesaing. Kalau bisa melebihi, tentu produk atau jasa dari pengusaha itu akan kompetitif, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, selain seorang pengusaha juga harus bisa mengembangkan nilai, tentu dia akan berhadapan dengan resiko. Setiap usaha untuk mengembangkan nilai tidak lepas dari resiko-resiko kegagalan. Tetapi karena jiwa pengusaha itu tidak pernah pantang mundur, tidak pernah mau larut dalam kekalahan, ya. Dia selalu berpikir bagaimana caranya setiap tantangan itu justru harus menjadi sebuah peluang. Sehingga dia itu selalu risk taker.
Apa tuh Pak? berani mengambil resiko apapun. Oke. Tetapi tentu resiko itu sudah dia perhitungkan karena dia sebelumnya sudah melakukan kalkulasi. Oke. Nah, kemudian juga selain risk taker, seorang pengusaha juga akan berhadapan dengan sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan. Sehingga untuk menciptakan nilai tentu dia harus memiliki kemampuan manajerial. Mengelola sumber daya yang ada sehingga sumber daya itu bisa bertransformasi dari bahan mentah menjadi barang-barang yang syarat dengan nilai dan masyarakat siap untuk mengkonsumsi. Oke. Nah, itu rata-rata dari beberapa literatur tentang konsep inti dari yang namanya kewirausahaan. 1. Kreativitas. 2. Inovasi. 3. Model bisnis. 4. Peluang usaha. 5. Nilai. Nilai. Penambah nilai Pak. Iya, nilai atau misalnya boleh kita katakan sebagai added value, creating value, boleh, karena nilai itu tidak pernah berhenti, jadi harus kita create terus. Kemudian juga risk taker, dan yang terakhir kemampuan mengelola sumber daya yang ada yang sudah tersedia. Itu sebetulnya konsep inti dari kewirausahaan. Kita kalau berbicara tentang negara Indonesia, ini kan memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Luar biasa, iya. Kenapa sumber daya itu justru yang bisa mengolah malah orang-orang asing, bukan orang kita sendiri. Berarti satu, tugas kita itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Karena ternyata seorang pengusaha itu memiliki kegemaran untuk menciptakan nilai. Yang tadinya masih berbentuk bahan baku sekarang menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi. Kan begitu. Iya. Jadi kita harus semangati teman-teman kita dimanapun berada. Mari kita untuk belajar tentang kewirausahaan karena ternyata kewirausahaan itu menjadi instrumen untuk apa? Memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki. Kalau kita bisa, tentu negara kita ke depan akan menjadi negara yang berkembang, maju, makmur, subur. Kan begitu. Iya, oke. Itu ya Sobat UMKM tentang konsep inti kewirausahaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Tapi Pak, Lisna tuh Pak pernah mendengar ya Pak, sama pernah membaca, mungkin Bapak juga pernah mendengar istilah ini, katanya Pak, inovasi itu adalah jantungnya kewirausahaan. Apakah berarti itu inovasi itu menjadi bagian paling penting di antara tadi yang Bapak sebutkan atau gimana tuh Pak? Kok bisa disebut jantung gitu? Itu kan pendapat orang. Boleh-boleh saja karena kalau kreativitas kan tadi saya katakan sifatnya masih imajinatif. Belum konkret. Nah, untuk menjadi konkret, kreativitas itu membutuhkan tindakan yang inovatif. Inovatif itu kan tindakan. Buat apa misalnya kita banyak berkata, kalau tidak ada tindakan, kata itu tidak akan memberi bekas atau tidak membekas. Tetapi kalau misalnya ide-ide yang brilian itu, ide-ide yang sudah kita evaluasi ternyata berpeluang itu tidak pernah kita wujudkan, kan tidak punya nilai. Sehingga mungkin saja, dan itu sah-sah saja, ada pendapat yang mengatakan inovasi merupakan jantung dari sebuah kewirausahaan. Karena inovasi itu kemampuan dalam mewujudkan ide-ide yang masih bersifat imajinatif menjadi konkret dalam bentuk karya. Itu bisa produk, itu bisa jasa, itu bisa apapun yang bisa kita jual kepada masyarakat, kepada pasar. Mungkin begitu pertimbangannya. Kalau menurut saya semuanya penting untuk kita pelajari. Kita harus mempelajari kreativitas. Kita harus mempelajari inovasi. Kita harus mempelajari tentang model bisnis. Semuanya kita pelajari karena itu merupakan rangkaian komponen-komponen yang ada dalam kegiatan kewirausahaan. Oke.
Tadi Pak di poin berapa yang berani mengambil resiko atau apa tuh Pak? Pantang menyerah tadi tuh ya? Jadi yang namanya pengusaha itu dia harus risk taker. Hmm. Ada sebuah keberanian untuk mengambil resiko. Oke. Kan begini, setiap keputusan itu tentu akan berdampak. Apakah akan berhasil atau gagal? Nah, seorang pengusaha berani mengambil keputusan-keputusan itu. Artinya walaupun misalnya ada sisi ancaman, tetapi dia sudah bisa memperhitungkan segala ancaman itu justru akan menjadi sebuah peluang. Tergantung dari seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha itu risk taker, harus berani mengambil resiko. Misalnya begini, teman-teman semua tentu ketika akan memulai kegiatan usaha tidak lepas dari ancaman kegagalan. Nah, seorang pengusaha tidak memiliki ketakutan. Kenapa? Saya sudah punya ilmu, saya sudah punya keterampilan, insya Allah kegagalan itu bisa kita minimalisir. Jadi ketakutan untuk gagal itu menjadi sirna ketika kita meyakinkan bahwa kita sudah siap. Kan yang namanya kegagalan itu ada yang bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi, tetapi seorang pengusaha tetap berani mengambil resiko. Kan namanya juga coba itu bukan berarti tanpa ilmu. Coba itu tentu dengan persiapan. Dia sudah mempersiapkan pengetahuan, dia sudah juga punya pengalaman. Jadi dia melakukan aksi. Tetapi tetap walaupun misalnya kita sudah memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, ancaman gagal itu tetap ada. Jadi kita itu tetap harus selalu mengevaluasi, selalu mendeteksi secara dini kemungkinan tindakan kita itu akan gagal. Sadarkan diri kita. Oke. Berarti berani mengambil resiko itu pun dalam tanda kutip dengan perhitungan, yaitu kita udah punya ilmu, pokoknya udah punya perhitungan gitu. Bahkan itu dengan itu pun masih ada kemungkinan gagal gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke, berarti apalagi yang cuman berani mengambil resikonya teh coba heula weh tanpa tanpa ilmu dan perhitungannya mungkin Pak, kalau itu gitu mah namanya kan keputusan yang sangat gambling. Oke. Keputusan itu harus kita buat berdasarkan kepada prepare kita. Kita harus sudah mempersiapkan diri. Kan tadi sudah kita sampaikan kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi disiplin ilmu. Pelajari. Kita mungkin bisa mempelajari tentang kreativitas, inovasi, model bisnis, peluang usaha. Kemudian juga mempelajari tentang nilai, mempelajari tentang risk taker, mempelajari tentang kemampuan untuk mengolah sumber daya dan lain-lain. Tentu banyak kan kalau misalnya kita mau belajar lebih mendalam. Nah, itu semua merupakan persiapan-persiapan yang harus sudah kita siapkan. Jangan misalnya kita punya semangat, tetapi dari sisi kemampuan belum tersedia, tentu resiko gagal itu besar. Kenapa misalnya hasil survei 2 tahun pertama rata-rata UMKM gagal? Mungkin saja dia punya kemauan tinggi, tapi kemampuan tidak ada. Jadi sebaiknya teman-teman UMKM ketika akan memulai kegiatan usaha, pelajari tentang ilmu kewirausahaan, karena ilmu ini menyangkut tentang nilai, kepribadian, perilaku, bagaimana ke depan kita bisa tetap tangguh. Kan sebenarnya tergantung kalau perilaku. Pelajari. Pantang menyerah, kan begitu perilaku. Tanggung jawab, komitmen, disiplin. Nah, kita akan mempelajari semua itu dan itu menjadi persiapan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha. Oke, Bapak, tapi Pak ngobrolin tentang pantang menyerah nih Pak. Gimana sih Pak? Oke, ini mungkin Pak contoh kasusnya tuh. Kasus nyata nih Pak. Orang tua saya Pak kan seorang pedagang ya Pak ya, penjual. Nah, kemarin-kemarin nih Pak udah belanja yang banyak gitu Pak ya buat persiapan jualan gitu. Biasanya suka jualan ke kayak di Car Free Day gitu Pak. Nah, kemarin kan lagi ada acara mau jualan, udah belanja banyak banget gitu Pak buat persiapan. Pas mau menuju ke lokasi,
transportasi itu Pak tiba-tiba ada kendala Pak, mogok lah gitu. Akhirnya orang tua saya kan nggak bisa sampai ke tempat tujuannya Pak ya, nggak bisa berjualan gitu. Nah setelah itu mama saya tuh orang tua saya tuh masih bilang kayak gak apa-apa senah masih bisa dijual di tempat yang lain. Nah Pak maksudnya saya tuh kalau ngobrolin tentang pantang menyerah, gimana sih Pak cara membangun mental pantang menyerah? Apakah seperti orang tua saya mungkin karena udah pengalaman mungkinnya Pak, jadi bisa bilang gitu, masih bisa dijual di sini, di sini, di sini gitu, atau gimana sih Pak? Kan itu sebuah kejadian yang mungkin saja sebelumnya tidak pernah diprediksi. Tetapi kalau sudah memiliki pengalaman seperti itu, tentu ke depan jangan sampai terulang, sehingga prepare dalam menjalankan kegiatan usaha itu akan lebih mendetil. Dari mulai prasarana sarana itu tentu harus kita persiapkan. Contoh misalnya kita merasa yakin kendaraan kita itu layak jalan. Tetapi keyakinan itu tidak pernah kita dukung dengan pengetahuan sampai seberapa jauh pengetahuan kita tentang kesiapan dari alat transportasi. Berarti kita juga masih lengah. Kan begitu ya. Kenapa mobil mogok? Bisa jadi mungkin ya karena mobil tersebut kalau kita lihat dari sisi usia telah mau tua, kurang perawatan. Nah itu berarti persiapan untuk mempersiapkan alat transportasi itu masih lemah, masih kurang. Sehingga kalau kita sudah pengalaman seperti begitu, jadikan pengalaman itu guru terbaik di masa yang akan datang. Kita tidak boleh mengulangi lagi. Jadi semuanya harus kita persiapkan dengan sedetil mungkin sehingga kegiatan usaha itu betul-betul bisa kita jalankan. Adapun misalnya itu sudah terjadi, itu tidak boleh mengecilkan hati. Masih ada kesempatan, misalnya bisa kita jual ke tempat lain atau jadikan sebagai sebuah stok. Walaupun memang sekali lagi kalau kita hitung dari sisi kerugian tentu kan rugi. Momen yang seharusnya memberikan keuntungan ternyata tidak memberikan keuntungan. Tapi bagi seorang pengusaha itu menjadi sebuah pelajaran, bukan menjadi sesuatu yang bisa menurunkan semangat. Gitu. Jadi seorang pengusaha itu ketika mengalami kegagalan-kegagalan yang mungkin sebelumnya belum dia prediksi, itu akan menjadi bahan pelajaran. Ke depan tidak boleh terjadi lagi. Ke depan persiapan lebih matang. Begitu. Berarti hal-hal itu juga Pak bisa disebut yang bisa membangun mental kita gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mental kita tetap positif, tetap semangat, ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin secara fisik bisa mengganggu mental kita, tetap kita sadarkan bahwa ini memang salah satu cara untuk menguatkan mental kita. Jadi jangan langsung kita down, kita lemah, jangan. Karena kalau kita yakin setiap kali ada kegagalan, nah dalam kegagalan itu coba kita pelajari dan akan menjadi sebuah peluang. Peluangnya apa? Kita semakin berhati-hati untuk mempersiapkan diri dalam rangka menjalankan kegiatan usaha. Untuk peluangnya begitu. Sobat UMKM. Tentang konsep inti kewirausahaan ini nih Pak, karena kita terbatas oleh ruang dan waktu nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari Lisna Pak, tadi yang cukup menarik. Poin yang terakhir itu Pak, mampu mengelola mengelola apa Pak tadi? Mampu mengelola kemampuan manajerial, mampu mengelola sumber daya yang ada. Nah, kemampuan eta teh Pak bisa dipelajari atau udah pasti semua orang bisa atau gimana tuh? Semuanya melalui proses pembelajaran. Jarang ada orang yang lahir tiba-tiba bisa. Semuanya ada proses pembelajaran sehingga orang bisa menangkap itu sebagai bagian dari pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan tentang ilmu kewirausahaan itu kan komplit. Kita akan mengajarkan tentang ilmu keuangan, ilmu cara membuat barang, ilmu cara memasarkan barang, ilmu tentang bagaimana kita bisa mengelola orang-orang, ilmu tentang IT, terus banyak kan. Nah ilmu-ilmu itu kita ajarkan supaya teman-teman kita itu benar-benar bisa memberdayakan sumber daya
organisasi yang nilainya itu bisa jadi masih material, masih rendah, masih mentah gitu ya. Barang yang mentah kita proses menjadi barang yang matang. Kalau matang semua orang tentu akan senang. Kenapa? Bisa kita konsumsi. Betul. Nah itu jadi pikirnya ke sana. Oke. Jadi sekali lagi pengetahuan itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pembelajaran. Oke. Karena itu teman-teman UMKM dimanapun berada kita wajib belajar. Rajin belajar ya biar kita bisa. Karena dengan belajar berarti kalau kita belajar pasti bisa ya Pak ya. Iya. Oke. Oke, Sobat UMKM, itu dia pembahasan kita hari ini tentang konsep inti kewirausahaan ya. Mungkin nanti di episode selanjutnya bakal dibahas lebih detail lagi sama Bapak. Bapak mungkin cukup sekian untuk episode hari ini ya Pak ya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak, sehat-sehat, bahagia terus biar selalu bersedia sharing ilmu sama Lisna dan Sobat UMKM. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Bapak di episode hari ini. Alhamdulillah ya banyak hal positif dan ilmu-ilmu baru yang Lisna dapatkan, yang Sobat UM dapatkan juga pastinya, yang Sobat UMKM dapatkan. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, terus juga aktifin tuh loncengnya biar enggak ketinggalan video baru ya. Terus juga like video ini, komen di bawah yang punya permasalahan terkait bisnisnya, nanti bakal Lisna bantu pertanyakan ke Bapak. Terus juga jangan lupa share nih video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke, mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.